Aku benar-benar menjadi kaisar surga. Apa ini sia-sia? Tanda seru. Jubah Kaisar Yuan Tianlieli. Jubahnya adalah berlutut dari 10.000 ras. Dan dewa dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya mengaguminya, yang tampaknya melambangkan kemuliaan hidupnya. Tetapi pada saat ini, bayangan berlutut para dewa dan bayangan berlutut yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi Yun Caixia yang tak terhitung jumlahnya, membuat kekuatan Yuan Tiandi melonjak hingga ekstrim. Tapi tiba-tiba, dia melihat murid Kaisar Yuan Tian bergetar hebat. Zitong, hati-hati. Permaisuri masih tercengang. Atau, dengan kata lain, masih waspada terhadap kemungkinan mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri kapan saja, dan menyenangkan Huasu untuk datang ke Hua Daorou. Ketika seruan Kaisar Yuan Tian mengamuk, Permaisuri hanya punya waktu untuk menoleh ke belakang karena terkejut. Tetapi ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa anti pencuri ini tidak akan membunuh Kaisar. Tetapi, untuk membunuh Kaisar. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Serangan Yao Yuekong sangat menakutkan. Dan semua langit dan semua alam tampak stagnan sesaat ketika bulan berdarah jatuh. Detik berikutnya, saya melihat darah Kaisar muntah dari mulut Permaisuri, membuat bulan darah semakin merah. Ledakan. Ekspresi Yao Yuekong sangat dingin dan parah. Dalam pertempuran ini, dia hanya merasa bahwa Kaisar Iblis Perkasa yang haus darah melonjak, dan dia sangat menyegarkan. Tadi, sepertinya semua langit dan semua alam menertawakannya sebagai Kaisar Iblis yang bermartabat, dan bahkan berhubungan dengan anti pencuri. Menertawakannya bahwa dia bisa saja duduk di meja dengan Yuan Tiandi untuk minum. Tetapi dia terlibat dalam apa yang disebut anti pencuri, dan akan diinjak oleh Raja Dewa Bulan Yin. Tapi sekarang, Yao Yuekong hanya merasa bersemangat. Anda Kaisar Yuan Tian memiliki paman dan tuan yang dihormati. Saya Iblis Yuekong, dan saya juga punya teman. Temanku. Tidak lebih buruk dari Kaisar Yuan Tianmu. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Dengan banyak variabel ini, Kaisar Yuan Tian di rumah kota yang dalam menjadi kacau untuk sesaat, dan saat gangguan inilah yang menyebabkan Permaisuri menjadi trauma. Bulan berdarah hancur dengan marah, berubah menjadi pisau bundar, menebas jubah Kaisar yang megah. Namun, Permaisuri layak menjadi seorang kaisar, dan tubuh Kaisar diubah dengan kejam menjadi segel Tao misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan segel Kaisar Brahma dibawa olehnya. Pada saat krisis, segel Kaisar Brahma naik langsung ke langit, dan wajah Permaisuri dingin dan kaku, dan dia memegangnya di telapak tangannya. Wajah Permaisuri pucat. Dia tahu betul bahwa hanya ada satu kesempatan untuk serangan mengerikan seperti pedang bulat bulan darah. Tidak membunuhnya, atau mengatakan, tidak menggunakan ini untuk mengancam yang mulia. Bagaimanapun juga, anti pencuri ini hanyalah perjuangan sebelum mati. Dan juga sangat membuatnya marah. Tapi semua ini panjang untuk dikatakan. Tapi sebenarnya itu hanya antara lampu listrik dan batu api. Kaisar Yuan Tian tahu bahwa dengan pukulan yang begitu mengerikan, Yao Yuekong ingin membuat setidaknya 5 nafas. Informasi ini telah diverifikasi oleh seniornya. Namun, apa yang tidak diharapkan Permaisuri Ling adalah bila bundar bulan darah itu terbang, seolah-olah kembali ke tangan Iblis Yuekong. Tetapi pada saat itu, saya melihat bulan terang berputar di telapak tangan Demon Yuekong. Terbalik. Kitab Perubahan, surga yang berputar. Dalam sekejap, sosok Yao Yuekong dan Qin Yichen bertukar posisi. Dan pedang bundar bulan darah yang awalnya terbang, juga langsung tersedak olehnya. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Pukulan kedua Yao Yuekong melampaui harapan semua orang. Kekuatannya yang luar biasa, dan tidak kehilangan pukulan sebelumnya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Semua ini terjadi hampir pada waktu yang sama. Ketika bulan darah merah turun untuk kedua kalinya, Permaisuri benar-benar mampu menstabilkan sosoknya, dan dia belum menggenggam segel Kaisar Brahma. Kiang. Tanda seru. Tanda seru. Bulan darah menebas segel Kaisar Brahma, dan segel yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur. Dan sinar bulan darah yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti tembakan darah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Saat ini, langit bulan iblis, murid iblis sangat haus darah, dan darah Kaisar dari klan bulan iblis dimobilisasi secara ekstrim olehnya. Pukulan ini langsung meledakkan segel Kaisar Brahma. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Demon Yuekong meraung ke langit, pedang bundar bulan berdarah berubah menjadi cahaya berdarah, berlama-lama di depan tinjunya. Dan ujung tinjunya tidak bisa lagi disebut telapak tangan Kaisar saat ini, tetapi cakar iblis dengan cakar yang tajam. Bum bum bum. Rambut panjang Yao Yuekong, yang awalnya tampan dan lepas, juga berubah menjadi merah tua pada saat itu. Tidak hanya kekaisaran mungkin melonjak hingga ekstrim, tetapi juga kekuatan yang terkandung dalam karakter monster dibawa ke ekstrim. Permaisuri yang kehilangan segel Kaisar Brahma diserang oleh puluhan ribu kali dalam sekejap. Dalam adegan ini, banyak kekuatan alam surga Kaisar sudah mati, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Permaisuri dipukuli. Selain itu, dia dipukuli di depan Kaisar Yuan Tian. Hari ini,
benar-benar akan ada pertempuran yang menghancurkan bumi. Dengan kata lain, pertempuran ini seharusnya diingat oleh langit dan bumi. Pada saat ini, Qin Yichen telah berdiri di posisi di mana Yao Yuekong barusan, lebih jauh dari Permaisuri dan Yuan Tiandi. Dia tahu bahwa dalam hal kecepatan, dia bukan tandingan Yuan Tiandi. Tetapi dia tidak percaya bahwa tidak peduli seberapa cepat Kaisar Yuan Tian, dia dapat melewati ruang dan waktu dengan cepat. Alam Dao ruang dan waktu. Lapisan alam semesta yang luas menerobos dunia, menghantui banyak penglihatan tentang dunia. Namun, bagi Kaisar Yuan Tian, ini seperti lapisan kertas tipis yang bisa pecah di tangan. Zitong. Tanda seru. Tanda seru. Murid Kaisar Yuan Tiandi juga menunjukkan sentuhan kezaliman, yang sepertinya bukan hanya berasal dari amarah sang kaisar, tetapi juga amarah karena menjadi seorang laki-laki. Anti pencuri ini, berani mengalahkan wanitanya. Betapa provokasi ini. Dia adalah Kaisar Surga, dan wanitanya adalah permaisuri paling mulia di dunia. Tapi sekarang, anti pencuri ini. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Martabat kekaisaran telapak tangan Kaisar Yuan Tian tidak kalah dengan Yao Yuekong. Dimanapun telapak tangan depan lewat, cahaya ilahi yang melonjak menghancurkan alam ruang dan waktu yang telah dikondensasi Qin Yichen menjadi bubuk. Gemuruh. Banyak kekuatan alam surga kaisar hanya melihat dunia Dao yang luas mekar hanya sesaat, dan kemudian hancur. Faktanya memang demikian. Dengan pencapaian waktu dan ruang Qin Yichen saat ini, itu seharusnya dihancurkan berkeping-keping oleh kaisar yang bermartabat. Tetapi pada saat alam ruang dan waktu rusak, saya melihat Qin Yichen dan Kaisar Yuan Tian memuntahkan darah dan terbang terbalik seperti bayangan cermin masing-masing. Ini sangat kejam. Apa kau ingin menghancurkan jalanku dengan pukulan ini? Tanda seru. Menghancurkan jalannya benar-benar kejam. Secara alami, hukuman surga akan menjadi lebih menakutkan. Darah Kaisar Yuan Tian sulit untuk ditekan, keluar dari mulut dan hidungnya pada saat itu. Dia sangat marah. Namun, bahkan jika dia adalah Kaisar Surga, dia tidak dapat benar-benar melanggar seluruh dunia. Hal yang paling penuh kebencian adalah bahwa hukuman Tiadao didasarkan pada derajat pelanggaran kontrak Tiadao untuk menentukan kekuatan. Kaisar Yuan Tian tidak takut untuk memperjuangkan hidupnya. Lagi pula, dia lebih tahan dari pisau pencuri ini. Sama seperti telapak tangan barusan, Anda hanya perlu melakukannya beberapa kali lagi. Pisau pencuri pasti akan hancur menjadi potongan besi tua. Tetapi memukulnya, paling banyak, muntah darah seperti barusan. Namun, hukuman Tiadao tidak akan berubah karena kekuatan alamnya. Surga adalah yang paling indah. Apakah alam kaisar, atau alam Tao, tidak lain adalah makhluk di langit dan bumi. Konsekuensi dari pelanggaran kontrak surgawi adalah kematian, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh jalan surgawi adalah kehidupan Kaisar Yuan Tian yang mengerikan. Keponakan senior, tunggu. Pada saat ini, Mingyu masih mendominasi puluhan ribu orang, dan bayangan Raja Dewa Bulan Yin menjadi lebih jelas. Hanya punggungnya, yang tampaknya terjerat oleh benang sutra yang ditenun. Di dekat bulan, perlahan-lahan terbebas, Raja Tuhan datang, dari dekat.